warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu ala al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali di kajian studi naskah ulumul Quran, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah saum pada tahun ini ya. Amin. Sesuai dengan doa kita yang diajarkan oleh para ulama sejak 3 bulan lalu, kita selalu berdoa semoga disampaikan ke bulan Ramadan dan akhirnya kita alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah saum di tahun ini. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya jelaskan tadi, insya Allah kita kajian tanpa jeda terlebih dahulu. Mohon maaf, bukan mengabaikan sholat ya, tapi kita memadatkan. Insya Allah kita sholat asar di pukul 4. Dan yang kedua, bahwa selama Ramadan insya Allah tidak ada presentasi dari Bapak Ibu sekalian. Makanya saya tidak kirimkan naskah per Jumat ya. Jadi untuk mengefektifkan lah. Dan insya Allah selepas Idul Fitri nanti kita akan mulai kembali ya, untuk presentasi dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian di sore ini insya Allah kita akan bahas ilmu asbabun nuzul ya. Namun dari rangkaian asbabun nuzul ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu satu rangkaian yang sebetulnya terlewatkan dari bagaimana ulumul Quran kita sudah bahas, ayat dan surat kita sudah bahas, lalu wahyu bagaimana turunnya itu sudah kita bahas, dan kita belum membahas tentang bagaimana wahyu itu dari Rasul diterima oleh para sahabat lalu menjadi mushaf Utsmani yang saat ini, yaitu jamak. Secara secara umum bahwa memang kegiatan Nabi ketika menerima ayat atau surat dari Allah Subhanahu wa taala atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu langsung disampaikan kepada sahabat. Nah, para sahabat itu apa yang dilakukan oleh para sahabat? Menghafal. Jadi Nabi menerima dengan hafalan, lalu diserahkan hafalannya maksudnya disampaikan hafalannya kepada para sahabat. Para sahabat pun menghafal Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran pada masa sahabat adalah bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba menghafal ayat-ayat yang diturunkan, yang diberikan oleh Nabi, yang disampaikan kepada para sahabat. Selain dihafal, para sahabat pun menuliskan. Nah, ini kita sudah singgung waktu di beberapa pekan yang lalu. Ditulis oleh para sahabat. Nah, di antara yang menulis siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Zaid bin Sabit, Ubay ibn Khalid, misalnya Khalid bin Walid, Sabit Qaid, dan sebagainya. Tentunya selain ada kitabah, ada tulisan, ada hafalan yang diberikan oleh para sahabat tersebut. Nah, ketika sudah tertulis, ada review. Nabi selalu mereview ketika Ramadan kepada Jibril. Jadi mereview hafalan Nabi, termasuk para sahabat. Selain dia para sahabat menghafal, juga menuliskan. Jadi dituliskan. Nah, pada zaman Utsman bin Affan, idenya sebetulnya berasal dari Umar bin Khattab. Tentang apaan? Tentang pengumpulan Al-Quran. Kenapaan? Banyak sekali tulisan, ya, tulisan yang dituliskan oleh para sahabat yang tersebar. Lalu apa? Menghadirkan beberapa tulisan. Sehingga Umar bin Khattab mengusulkan ke Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, untuk apa? Dikumpulkanlah Al-Quran. Itu namanya Jam' Al-Quran. Namun
Abu Bakar belum merespon hal tersebut. Sehingga muncullah ketika Utsman bin Affan itu baru ketika banyaknya para hufat, ya, para hufat meninggal, lalu adanya perbedaan qiraah misalnya terjadi sehingga bisa jadi apa istilahnya menjadi ini kan qiraah itu dialektika. Dialek bacaannya itu berbeda-beda sehingga apa? Dijadikanlah menjadi Rasul Utsmani. Nah, Al-Qur'an yang sampai ke kita inilah yang pada posisi sebagai apa? Kumpulan-kumpulan Al-Quran yang dituliskan pada awalnya oleh para sahabat, lalu dijadikan satu menjadi Rasul Utsmani. Nah itu yang mungkin terlewatkan dari apa? Dari penjelasan tentang wahyu yang belum saya jelaskan di pertemuan kemarin yang lalu. Nah itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk Jam'ul Quran. Artinya kemarin kita baru sampai wahyu itu turun dari Allah kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Nah baru sampai situ. Nah, belum sampai bagaimana setelah sahabat, apa yang dilakukan. Maka sahabat bagaimana mengumpulkan Al-Quran, ya, melalui tulisan-tulisan para sahabat, lalu pada zaman Utsman bin Affan itu dikumpulkan, dituliskan menjadi satu. Itulah Rasul Utsmani. Nah itu yang dapat kita baca saat ini. Dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Baik, kalian yang akan kita diskusikan saat ini adalah asbabun nuzul. Ya. Apa sih asbabun nuzul? Kalau kita lihat ada asbab, ada an-nuzul. Jadi dua kata nih. Ini terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul ya. Apa sih asbab? Apa sih asbab? Asbab ini jamak dari sabab. Jadi sababun, sababani, asbabun. Maka kita bisa artikan sebab. Kok mirip bahasa Indonesia ya? Sababun, sebab gitu. Nah, bisa jadi bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab karena ya bukan hanya sebab yang bisa diambil, banyak sekali resapannya. Nah, oleh karenanya asbab itu adalah jamak dari sabab. Ya, artinya apa? Sebab. Kalau kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia di halaman 1305 ya dijelaskan tuh bahwa sebab itu adalah menyebabkan sesuatu, hal yang menyebabkan sesuatu atau lantaran, karena, dan asal muasal. Nah, itu arti dari sebab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya ya asbab berarti ya sebab-sebab. Nah, sebab-sebab apa? Nanti kita akan sambungkan. Sekarang dari sebab kita turun ke an-nuzul. An-nuzul itu nazala yang zilu, turun. Kalau turun artinya pasti bergerak dari, kalau dalam retelaknya nih, turun itu ya dari atas ke bawah atau bergerak dari dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih rendah sekali gitu. Nah, itulah turun. Nah, sekarang bisa nggak dikatakan bahwa nuzul itu adalah turunnya Al-Quran? Kalau nuzul dikaitkan dengan asbabun nuzul, maka artinya apaan? Bisa jadi menampakkan, al-idhar, bisa jadi al-i'lam, memberitahukan, atau al-ifham, memahamkan. Jadi bukan artinya dia turun. Betul, artinya sih turunnya asbabun nuzul atau sebab-sebabnya turun. Tapi itu secara telak, secara tekstual. Tapi ketika kita pahami nuzulnya ini apa, bisa jadi menampakkan, bisa jadi dia memberitahukan, bisa jadi memahamkan. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika asbab
disambungkan dengan nuzul, berarti apa? Proses penampakan, pemberitahuan, dan pemahaman Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah asbabun nuzulnya. Okay? Maka kalau kita memahami definisi secara istilah, maka apa? Asbabun nuzul bisa berarti hal yang menjadi sebab turunnya satu ayat atau kelompok ayat. Kenapa? Bisa jadi Allah menurunkan satu ayat. Bisa jadi berkelompok ayat. Misalnya lebih dari satu. Bisa jadi surat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Walhasil asbabun nuzul adalah hal yang menjadi sebab turunnya satu ayat atau kelompok ayat atau surat pada Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini definisi secara bebas. Kita lihat sekarang definisi dari para ulama. Nah, Manaul Qattan menjelaskan bahwa asbabun nuzul itu adalah sesuatu yang hal menyebabkan, sorry ini yangnya banyak sekali, sesuatu hal yang menyebabkan diturunkannya Al-Quran untuk menerangkan satu hukum pada masa hal terjadi, baik berupa peristiwa ataupun pertanyaan. Itu menurut definisi Manaul Qattan dalam Mabahis fi Ulumil Quran. Atau subsoleh, sesuatu yang terjadi yang menjadi sebab turunnya ayat atau beberapa ayat atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat menjadi jawaban. Atau sebagai penjelas diturunkan pada waktu terjadi suatu peristiwa. Yang kita jelaskan. Quraisy menjelaskan bahwa apa sih asbab peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat. Ya. Di mana ayat tersebut menjelaskan pandangan Al-Quran tentang peristiwa atau mengomentarinya. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah turunnya suatu ayat di mana peristiwa tersebut dicakup pengertiannya. Dari pemaknaan tersebut, Bapak Ibu sekalian, kita bisa pahami itu. Yang dimaksud dengan asbabun nuzul itu berarti ya yang menyebabkan ayat yang kita baca itu ada kronologinya, ada historisnya. Berarti kalau kita belajar asbabun nuzul, kita mempelajari apa atau bagaimana sih historisnya ayat tersebut turun. Nah, jadi ketika ayat itu turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, itu ada historisnya. Kenapa dia turun ayatnya? Ini dalam konteks apa sih? Oleh karenanya membaca ayat Al-Quran itu tidak bisa lepas dari apa? Tidak bisa lepas dari asbabun nuzul. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, oleh karenanya pengertian yang paling dapat kita pahami, artinya secara bebas saya bisa jelaskan adalah apa yang pengertian asbabun nuzul? Ini hal yang menjadi sebab turunnya suatu ayat atau kelompok ayat atau surat pada Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Pertama, bisa jadi ayat Al-Quran itu ada sebab peristiwanya. Ada sebab peristiwanya. Yang kedua, bisa jadi dalam asbab nuzulnya, historis ayat tersebut berawal dari pertanyaan. Contoh, kita masuk ke contoh. Ini sebab peristiwa. Ya. Saya kutip dari Sahih Al-Bukhari ya, tentang turunnya ayat surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 6. Haddatsani Muhammad bin Bashar. Haddatsani Ibnu Abi Adi an Hisham bin Hasan haddatsana Ikrimah an Ibnu Abbas. Sengaja saya birukan ini untuk menandakan bahwa yang biru ini adalah siapa? Ini adalah para pembawa lafaz hadis dari Rasul. Di ujung di sini harusnya ada
Sahih Bukhari. Yang mengatakan haddatsani ini adalah Imam Al-Bukhari. Kalau saya katakan qala Imamul Bukhari haddatsani Muhammad bin Bashar haddatsana Ibnu Abi Adi an Hisham ibn Hasan haddatsana Ikrimah an Ibnu Abbas anna Hilal ibnu Umayyah qadhafa imra'atahu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyarik ibni Sahma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinah aw haddun fi dhahrik. Faqala ya Rasulullah idza ra'a ahaduna ala imra'atihi rajulan yantaliqu yaltamisul al-bayyinah faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul al-bayyinah wa illa haddun fi dhahrik. Faqala Hilal walladzi ba'atsaka bil haqq inni lasadiqun fala yunzilanna Allah ma yubarri dhahri minal hadd. Di sini ada kata-kata fanazala Jibril wa anzala alaihi walladzina yarmuna azwajahum. Nah, apa pemaknaannya? Secara bebas saya terjemahkan. Imam Bukhari mengatakan nih bahwa aku, kata Imam Bukhari, diceritakan oleh Muhammad bin Bashar. Kami diceritakan oleh Ibn Abi Adi dari Hisham ibn Hasan. Kami diceritakan oleh Ikrimah dan dari Ibnu Abbas bahwasanya Hilal ibnu Umayyah mengadukan kepada Rasul bahwa istrinya berzina dengan Syarik ibn Sahma ya. Lalu Nabi memintanya menunjukkan bukti dengan menghadirkan 4 orang saksi. Kalau tidak, justru punggung Hilal yang akan dicambuk. Hilal menyatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah jika seorang mendapatkan istrinya sedang berzina dengan seorang laki-laki, dia harus pergi mencari saksi terlebih dahulu? Nabi tetap dengan keputusannya, yaitu apabila Hilal tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi, maka justru dia sendiri yang akan dihukum. Kata Nabi, demi Allah, zat yang mengutus engkau dengan hak, sesungguhnya aku benar dan mudah-mudahan Allah menurunkan suatu yang menghindariku dari hukuman cambuk. Maka turunlah Jibril alaihissalam membawa surah An-Nur ayat 6 ya. Nah, kalau kita lihat misalnya apa ayatnya. Nah, inilah yang ayat 6 sampai 9 yang turunnya. Jadi ayat 6 sampai 9 itu adalah adanya peristiwa Sahma yang datang kepada Nabi yang menceritakan tentang apa? Hilal yang datang kepada Nabi yang menceritakan tentang istrinya yang berzina dengan orang lain. Bumbunya udah, cuman ayamnya belum di. Apa yang kata Nabi? Di bawah. Sehingga apa? Jibril turun ayatnya. Ayat Al-Qur'annya turun. Surah apa? Surah An-Nur ayat 6 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada. Nah, syuhada ya, illa anfusuhum fasyahadah ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al-'adzaba an tashhada arba'a syahadat billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballah 'alaiha in kana minas sadiqin. Jadi ayat pada surah An-Nur ayat 69 menjelaskan tentang apa? Solusi yang Allah berikan. Solusi artinya bukan solusi ya. Artinya apa? Peristiwa sahabat yang datang kepada Nabi yang menceritakan tentang peristiwa istrinya yang berzina dengan orang lain, maka turunlah ayat 6 sampai 9 pada surah An-Nur.
yang menyatakan apaan? Orang-orang yang menduduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri. Maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang berdusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hadis, ya, ayat Al-Quran ayat 6-9 yang dijelaskan oleh hadis tadi. Hadis dalam Sahih Bukhari yang saya nukilkan dalam Sahih Bukhari tentang apa? Tentang Hilal bin Umayyah yang menghadap ke Rasul. Nah, jadi inilah ayat yang memang latar belakang turunnya ini dilatar belakangi tentang apa? Sebuah peristiwa. Jadi kalau bentuknya yang saya sebutkan sebab peristiwa nih. Nah, sebab peristiwanya apa sih? Peristiwanya adalah ayat 6-9 itu turun ketika ada sahabat Rasul yang bernama Hilal bin Umayyah menghadap kepada Nabi menceritakan tentang istrinya yang memang dianggap oleh Hilal berzina dengan orang lain. Nabi mengatakan, ya sudah saksinya mana? Kalau tidak ada saksi, maka apa? Dan tidak dapat dibuktikan, maka Hilal yang akan mendapatkan cambuknya. Nah, ketika dikatakan idza ra'a ahaduna ala imra'atihi rajulan yantariqu yaltamisul bayyinah. Hilal masih bertanya nih kepada Rasul. Lalu gimana kalau seseorang itu menyaksikan? Kata Nabi apaan? Al-bayyinah wa illa haddun fi dhahrik. Nabi apaan mengatakan? Ya, harus pergi mencari saksi. Apabila saksinya tidak dapat dihadirkan oleh Hilal, maka justru Hilal lah yang mendapatkan cambuk tersebut. Nah, ayat ketika terjadi peristiwa ini, maka Jibril, panazala Jibril wa anzala alaihi ayat, ini kurang 6-9 ya, 6-9. Maka Allah turunkan surat An-Nur ayat 6-9, itu peristiwanya seperti yang sudah kita jelaskan. Jadi kalau kita pahami dari contoh ini, Bapak Ibu sekalian, ayat Al-Quran, ayat dalam Al-Quran itu sesungguhnya memiliki historis, sebab turunnya. Ada peristiwanya, ada asbab nuzulnya, ada sebab musabab ayat tersebut turun. Maka ada pertanyaan, apakah setiap ayat dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul? Ada yang mengatakan seluruh ayat memiliki asbabun nuzul. Akan tetapi memang asbabun nuzul sekali lagi dapat diketahui melalui apa? Riwayat hadis yang sahih. Jadi Siapa itunya nggak dimakan apa minumnya susunya? Bisa di-mute dulu. Tolong di-mute dong. Inyut Bu, inyut. Kunci tutup dulu speakernya. Bu Tuti itu yang belum di-mute. Jadi Kenapa? kalau Maaf. kita pahami dari contoh tadi yang saya tampilkan di Bapak Ibu sekalian, berarti ayat
6 sampai 9 dalam surah An-Nur itu memiliki sebab turunnya. Apa sebab turunnya? Sebab turunnya adalah ketika Hilal menghadap ke Rasul mengadukan peristiwa istrinya yang dianggap berzina dengan orang lain. Maka turunlah. Nah, oleh karenanya ini tentang persaksian. Tentang persaksian. Nah, ini kalau kita pahami bahwa ayat ya dalam Al-Qur'an itu turun ada sebabnya, sebab peristiwa. Nah, ini sebab peristiwa. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah bisa jadi mempunyai histori. Bisa jadi mempunyai histori dengan apa? Dengan peristiwa. Yang kedua, bentuknya bukan dengan peristiwa, akan tetapi bentuknya adalah sebuah pertanyaan. Contohnya apa? Contoh yang dalam slide berikutnya dijelaskan dalam Sunan Tirmidzi. Mohon maaf ini kelebihan nun. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Yahya bin Zakaria ibn Abi Zaidah an Daud ibn Abi Hind an Ikrimah an Ibn Abbas qala qalat Quraisy liyahud a'tuna syai'an nas'alu hadzal rajul faqala saluhu 'anir ruh fasa'aluhu 'anir ruh fa'anzalallah fa'anzalallah ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh. Nah, ayat surat Al-Isra ayat 85 ini menandakan bahwa ayat ini turun sebabnya adalah sebuah pertanyaan. Kalau tadi adalah sebuah peristiwa, sahabat datang ke Nabi, Nabi, istriku berzina, kata Hilal tuh. Nabi ketika mengarahkan sahabat, Jibril datang memberitahukan ayat atau menurunkan ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang kita pahami bahwa ayat Al-Quran turun berdasarkan peristiwa yang terjadi. Bentuk kedua adalah ayat yang turun berdasarkan dengan apa? Pertanyaan, berdasarkan dari pertanyaan. Secara bebas saya artikan, orang Quraisy berkata kepada orang Yahudi, berilah kami suatu persoalan yang akan kami tanyakan kepada orang ini, yaitu Muhammad. Jadi orang Quraisy itu ngomong tuh ke orang Yahudi, orang Yahudi, oi, katanya, tolong coba ada nggak pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad? Orang Yahudi menjawab, tolong tanyain sama Nabi Muhammad. Maka tidak mengatakan Nabi ya, kepada Muhammad tentang ruh. Maka orang Quraisy bertanya kepada Nabi, apa? Tentang apa? Tentang ruh. Maka dijelaskan dalam ayat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh. Yas'al, siapa yas'al? Halo, suara Ustadz kok nggak ada? Dianya bener-bener. Suaranya hilang. Hilang suaranya. Kok nggak ada suaranya ya? Suaranya juga hilang. Emang nggak ada suaranya ya? Gede banget suara petirnya. Sandinya kemana? Kok gaib ya? Kita jelaskan
mengidentifikasi ayat, kronologi turunnya ayat itu satu berarti berdasarkan peristiwa. Ya. Secara garis besar kita pahami setiap ayat dalam Al-Quran saya meyakini mempunyai historis, mempunyai asbabnya, sebabnya. Nah, akan tetapi kan ada syarat. Sebab historis turunnya ayat itu harus didukung oleh apa? Oleh riwayat yang sahih. Itu yang pertama. Nah, oleh karenanya ketika kita mengidentifikasi apakah ayat ini turun, ada historisnya, ada kronologinya, maka ada dua bentuk membaca sebab turunnya ayat. Satu sebabnya adalah peristiwa yang terjadi. Seperti yang saya contohkan tadi, surah An-Nur ayat 6 sampai 9, di mana sahabat Nabi Hilal bin Umayyah datang kepada Nabi mengadukan istrinya yang berbuat zina. Terjadilah dialog antara Nabi dengan Hilal. Maka Allah turunkan ayat 6 sampai 9 pada surah An-Nur. Maka ulama menyimpulkan bahwa ayat, sebab turunnya ayat bisa jadi karena satu peristiwa. Oke, jadi sebab turunnya ayat Al-Quran itu dikarenakan peristiwa, terjadinya satu peristiwa. Itu satu. Yang kedua, bentuknya bukan peristiwa, tapi sebuah pertanyaan yang diajukan. Saya buka terlebih dahulu aplikasi ayatnya ya sebentar untuk menghitung berapa ayat nih yang berbicara tentang yas'alunaka misalnya. Di antara contoh yang saya kemukakan tadi, di contoh yang kedua adalah sebuah pertanyaan, ya. Pertanyaan dari kaum Yahudi yang dititipkan, ya, yang dititipkan kepada siapa? Kepada orang Yahudi, kepada orang Quraisy. Tentang apa? Tentang sebuah pertanyaan. Secara teks di sini dijelaskan apa yang ditanyakan tentang ruh. Ruh ini kan memang hal yang gaib. Ketika Nabi ditanyakan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban langsung. Apa? Ketika sallu anir ruh, kata orang Yahudi, tanyakanlah kepada Muhammad tentang ruh. Fasa'aluhu anir ruh. Maka orang Quraisy bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Fa'anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka. Maka di sini keluar tuh ayat apa? Wa yas'alunaka. Dan saya cross check dulu berapa ayat yang berkaitan. Baik. Yas'alunaka ada di surah Al-Baqarah 189. Ya. Dan 189 tentang yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas. Dalam surah Al-Baqarah 189. Lalu dalam surat Al-Baqarah juga ayat 215 217 Syahril Haram qitalin fi. Surah Al-Baqarah 189, Surah Al-Baqarah 215, Surah Al-Baqarah 217, lalu Surah Al-Baqarah 219. Ya. Surah Al-Baqarah 119. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.
Nggak ada suara di tempat kami. Terus Ini suaranya. berorganisir. Lalu surah Al-Maidah ayat 4. Surah Al-Maidah, suara saya terdengar? Bapak Ibu, apa suara saya terdengar? Putus-putus, kurang jelas. Sekarang bagus Ustaz. Tadi enggak. Suaranya ada Bu, Bapak Ibu? Ada. Sekarang ada Ustaz, tadi putus-putus. Oh gitu, mohon maaf. Suaranya Sekarang bagus sekarang. Suaranya datang. Sudah ya? Ya Ustaz. Sebentar, HP-nya dibawa. Yang lagi suaranya. Ini kendala kalau online seperti ini nih. Di antaranya adalah hujan ya yang ya selain berkah Sinyal menjadi Ustaz. kendala ketika pengajian online. Jadi kalau saya identifikasi lewat aplikasi Mushaf, ini ada di surah Al-Baqarah 189, Al-Baqarah 215, Al-Baqarah 217, Al-Baqarah 219 yang ayat tersebut diturunkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sebuah pertanyaan. Ya. Selain surah Al-Baqarah ada juga di surah Al-Maidah ayat 4. Dengan redaksi ayat yas'alunaka madza uhilla lahum. Oke. Lalu surah Al-A'raf 187. Sama yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Itu surah Al-A'raf ayat 187. Kemudian di surah Al-Anfal itu ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal. Ya, itu ayat 1 dalam surah Al-Anfal. Yang terakhir surah An-Nazi'at. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Nah, kalau kita pahami dari contoh di tayangan ini, berarti ayat-ayat yang berisi sebuah pertanyaan, berarti ayat yang hadir berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat, bisa jadi para sahabat atau orang Yahudi. Mohon maaf, terdengar Bapak? Halo? Terdengar Ya, Ustaz. terdengar Ustaz. Saya khawatir tidak Terdengar Ustaz. khawatir tidak dengar. Jadi kalau kita pahami ada dua bentuk dari sebab turunnya ayat Al-Quran. Satu, karena sebuah peristiwa, maka Allah turunkan ayat yang berkenaan dengan peristiwa tersebut. Maka kita bisa pahami kasus tentang Hilal Ibnu Umayyah yang menceritakan, yang mengadukan kepada Rasul tentang istrinya yang berzina dengan orang lain, maka Nabi apa? Meminta persaksian. Maka dalam syariah ada persaksian tuh, 4 saksi yang harus dihadirkan. 4 saksi laki-laki. Jika ada wanita 1, maka wanita harus 2. Berdasarkan ayat yang turun tadi, yang pada contoh pertama yang saya jelaskan di awal. Nah ini tentang peristiwa Hilal bin Umayyah. Apa yang menjadi kesimpulan untuk hal ini? Berarti ayat sebab turunnya Al-Quran itu bentuk pertama adalah bentuknya sebab peristiwa. Yang kedua adalah sebuah pertanyaan. Apa maksudnya? Bahwa ayat turun, ya, ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW itu karena pertanyaan yang diajukan, ya,
kalau dalam dalam contoh, dalam tertera dalam slide tersebut, contoh yang diajukan oleh kaum Quraisy membawa pertanyaan dari kaum Yahudi yang tentang yang ditanyakan tentang ruh. Ruh ini kan hal gaib. Maka Allah menurunkan ayat, ya, ayat tersebut yang berbicara tentang ruh pada surah Al-Isra ayat 85, maka disebutkan wa yas'alunaka 'anil qulir ruh min amri rabbi. Nah, inilah ada dua bentuk jadinya. Jadi dalam membaca asbab nuzul, sebab nuzul dalam membaca sebab nuzul pada ayat Al-Quran, itu kita bisa membaca terkait dengan peristiwa. Putus-putus Pak Ibu? Tidak, Ustaz. Ustaz. Tidak, Oke. Ustaz. Nah, Lancar. ada feedback suara dari Bapak Ibu, tapi putus-putus gitu. Takutnya di saya yang putus-putus. Jadi kalau kita simpulkan, apa yang kita diskusikan di sore ini dalam bentuk sebab turunnya ayat Al-Quran, itu ada dua bentuk. Bentuk pertama adalah bentuk sebagai peristiwa yang terjadi. Yang kedua adalah pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Allah turunkan. Sehingga Allah turunkan ayat yang memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, muncul pertanyaan di benak kita. Apakah semua ayat, ya? Apakah semua ayat ada sebab nuzulnya? Saya mengikuti pendapat semua ayat ada sebab nuzulnya. Akan tetapi tidak semua terekam dalam riwayah. Tidak terekam dalam hadis. Kenapa? Karena asbabun nuzul itu harus melalui riwayat hadis yang sahih. Kenapa yang sahih? Karena dia menjadi pijakan. Kita sudah memahami waktu penjelasan al-farqu bainal Qur'an wal hadis. Kita sudah mendiskusikan ketika pembahasan perbedaan Al-Quran dan hadis. Kita sudah jelaskan tuh. Ketika Al-Quran mutawatir semua. Ketika mutawatir berarti sahih. Nah, ketika hadis belum tentu tuh dia sahih. Kenapa? Karena hadis tidak semuanya mutawatir. Hadis sangat sedikit yang mutawatir, kebanyakan ahad. Diriwayatkan tidak seperti mutawatir. Maka implikasi hukumnya hadis bisa jadi dia sahih, bisa jadi dia hasan, bisa jadi dia dhaif, bahkan bisa jadi dia palsu. Maka perlu kajian terhadap hadis, perlu mengkritisi, perlu mengkaji ini valid atau tidak, ini sahih atau tidak. Nah, berkaitan dengan asbabun nuzul, maka sandaran yang dipakai wajib bahwa riwayat terhadap pemberitahuan, informasi terkait asbabun nuzul ayat wajib berasal dari riwayat yang sahih, riwayat hadis yang sahih. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, maka ketika ditanya bagaimana sih mengetahui asbabun nuzul, apakah boleh beristihad sendiri? Nggak bisa. Kita tidak bisa membaca secara kasat mata ayat diturunkan karena sebab tertentu. Nggak bisa. Maka kita harus merujukan kemana? Ke riwayat hadis.
dan riwayat hadis yang tersebut harus betul-betul adalah sahihun. Nah, ini untuk penjelasan apa makna sabab nuzul, asbab itu apa, nuzul itu apa, lalu sebab nuzul itu apa, lalu bagaimana sih memaknai sebab nuzul dalam Al-Quran. Bagaimana bentuknya kita memahami ada bentuk-bentuk sebab nuzulnya ayat dalam Al-Quran. Maka ada dua. Satu, berlandaskan atau sesuai dengan peristiwa. Yang kedua adalah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Dari mana kita dapatkan sebab nuzulnya? Dari riwayat yang sahih. Nah, ini Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan makna asbabun nuzul, lalu dari bagaimana bentuk asbabun nuzul, lalu bagaimana kita mengetahui asbabun nuzul. Sebelum saya melanjutkan urgensinya, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait yang sudah saya jelaskan, silakan. Jadi tinggal satu poin yang akan saya jelaskan untuk apa sih kita mengetahui asbabun nuzul. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Belum mungkin Ustaz. Tidak ada, oke. Nah, untuk apa kita mengetahui asbabun nuzul? Nah ini. Satu, memahami maksud dan tujuan ayat yang dikandung. Kita kembali Pak ya, memahami maksud dan tujuan ayat dikandung, memahami hukum yang dikemukakan. Saya balik ke hadis ini. Seandainya kita membaca ayat Al-Quran, walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada, bisa jadi kita bisa mengartikan Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi kita bisa saja kalau tidak membaca asbabun nuzulnya, kita tidak paham nih, ini ayat kenapa bisa turun. Lalu kenapa ini bisa menjadi hukum? Menjadi persyaratan persaksian ketika adanya misalnya kasus perzinahan. Secara kasat mata kita bisa menjelaskan, kita bisa mengartikan. Atau kita buka Quran nih. Kita bisa baca Quran. Kita baca ayatnya. Lalu baca artinya, bisa paham. Akan tetapi kita tidak bisa memahami latar belakang ayat ini turun kenapa. Apa yang melatar belakangi peristiwa terhadap ayat ini? Ternyata ketika kita bisa memahami, oh ayat ini waktu kajian di LBIQ ini adalah ayat berhubungan dengan sahabat yang mengadukan peristiwa yang mengadukan tentang istrinya yang berbuat zina. Maka turunlah ayat ini. Oleh karenanya kita tidak bisa memahami ayat Al-Quran, sebab turunnya Al-Quran atau hukum yang terkandung dalam Al-Quran secara kasat mata, kecuali dibantu oleh apa? Asbabun nuzul. Oleh karenanya, dalam asbabun nuzul mempunyai urgensi atau fungsi apa? Memahami maksud dan tujuan Al-Quran yang baik. Seperti diskusi atau pertanyaan di pertemuan kita pertama, buat apa sih kita belajar ulumul Quran? Maka kita balik. Di antara salah satu ulumul Quran jamak dari ilmun. Ilmu-ilmu. Maka salah satu ilmu Al-Quran adalah asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul, ilmu asbabun nuzul membantu kita untuk memahami tentang apa? Tentang satu, makna hukum yang terkandung. Ayat itu sebab musababnya diturunkan, ya. Lalu apa? Oleh karenanya kita dapat memahami Al-Quran misalnya dengan baik. Nah, itulah urgensi
dari memahami asbabun nuzul. Atau contoh misalnya, ketika sebentar saya cari dulu ayatnya ya. Oke, Al-Baqarah ayat 115. Ketika dijelaskan walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah innallah wasi'un alim. Seperti saya jelaskan di di pernyataan sebelumnya, bahwa kita bisa saja memahami lewat terjemahnya. Kalau saya buka teks Al-Quran misalnya, saya baca teksnya nih, baca artinya. Walillahil masyriq wal maghrib, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap sholat, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Kalau kita tidak mengetahui asbabun nuzulnya, bisa jadi kita memahami, oh yang penting kita sholat kemanapun deh. Kemana aja sah. Kalau kita simpulkan, tanpa melihat ini ayat kenapa turun. Padahal, kalau kita membaca tentang apa? Tentang ayat ini, bahwa ada penjelasan, kalau saya baca di referensi ini, keterangan dari Jabir bahwa kami telah diutus oleh Rasul dalam satu pasukan kecil. Kami telah diutus oleh Rasulullah dalam satu pasukan kecil, sedang kami berada di tengah perjalanan, kegelapan mencekam kami. Sehingga apa? Kami tidak mengetahui arah kiblat. Segolongan di antara kami berkata, kami telah mengetahui arah kiblat, yaitu ke sana, ke arah utara. Maka mereka sholat membuat garis tanah. Nah, tatkala kami kembali dalam perjalanan dan kami tanyakan kepada Rasul tentang peristiwa itu, maka Nabi diam dan turun ayat tersebut, yaitu apa? 115 pada surah Al-Baqarah. Apa yang kita bisa simpulkan? Artinya apa? Ketika kita sholat, ya, menghadap dalam keadaan tidak mengetahui arah kiblat, ya, artinya bukan tempat yang biasa kita hadirkan, bukan tempat biasa yang kita datangi, tapi tempat yang memang bisa jadi baru kita datangi dan tidak ada tanda-tanda dan tidak ada seorang pun yang bisa kita tanyakan, maka dianggap sah salatnya ketika tidak kita ketahui pemaknaannya. Ketika kita mengetahui, oh, itu peristiwa ketika para sahabat diutus oleh Nabi, lalu mereka sholat dalam keadaan gelap gulita, yang satu misalnya nih ke barat, yang satu ke timur, menjadi problem di antara mereka. Kenapa? Mereka tidak mengetahui mana nih kiblat. Maka Nabi mendiamkan. Kalau mendiamkan berarti apaan? Boleh. Apa kenapa boleh? Karena ketidaktahuan. Oke, nah ketika kita mengetahui arah kiblat, maka ayat ini nggak bisa dipakai. Kita sudah tahu nih arah kiblat itu misalnya ya ke arah misalnya. Kita udah tahu nih, ngadep timur aja deh. Toh kata Allah dalam surat yang tadi saya bacakan, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, artinya kemanapun kamu menghadap sholat, disitulah wajah Allah. Maka ketika kita tahu arah kiblat, ayat ini tidak berlaku. Nah, inilah urgensi kita mengetahui asbabun nuzul. Urgensinya di situ. Jadi tidak asal serta-merta kita memaknai ayat, sehingga apa? Memaknai, apalagi menafsirkan ayat Al-Quran secara serampangan. Karena bisa jadi kan, oh kita bisa jadi memahami ayat Quran lewat terjemahnya. Bisa jadi. Ayat yang saya bacakan tadi misalnya, walillahil masyriq, misalnya, dijadikan dalil. Pokoknya sholat kemana aja deh. Nggak pasti ke barat juga nggak apa-apa, sesuai ayat tadi. Nah, keliru Bapak Ibu sekalian.
ayat tersebut bisa digunakan sebagai dalil ketika kapan? Ketika sesuai peristiwanya, yaitu apa? Ketidaktahuan. Ketidaktahuan para sahabat ketika sholat. Ya, ketika sholat ternyata apa? Ternyata yang satu menghadap barat, yang satu menghadap timur, dalam keadaan gelap gulita, tidak ada informasi apapun tentang kiblat, maka sahabat tersebut berbeda-beda dalam sholat. Datang ke Nabi. Nabi diam. Ketika Nabi mendiamkan pertanyaan para sahabat, turun ayatnya. Turun ayatnya mengatakan bahwa Allah bisa dihadapkan dimanapun, itu sebagai jawaban terhadap sholatnya para sahabat yang tidak mempunyai informasi valid tentang arah kiblat. Tuh. Yang kedua sama peristiwanya ketika para sahabat misalnya tentang tayamum. Ketika para sahabat mencari, dikirim oleh Nabi, lalu salat. Mau salat, ternyata air tidak ada. Air tidak ada. Sudah dicari di mana-mana, tidak ada air. Salatlah mereka. Ketika sudah salat, ternyata ada air. Yang satu mengulang salatnya. Yang satu tidak. Datang ke Nabi. Menjelaskan. Maka Nabi mengatakan, ini sama, sah semuanya. Yang sholat mendapatkan pahala tambahan, yang tidak sholat kembali menjadi, yaudah, pahalanya satu. Oleh karenanya, apa yang kita dapat simpulkan, memahami asbabun nuzul adalah kita bisa memahami maksud dari ayat Al-Quran, maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, itu secara benar. Artinya apa? Tidak serampangan ketika memahami ayat Al-Quran. Oleh karenanya, asbabun nuzul tidak bisa lepas dari pemahaman kita terhadap riwayah dalam hadis. Asbabun nuzul membantu kita untuk menarik hukum yang ada dalam ayat Al-Quran. Asbabun nuzul bisa mengantarkan kita untuk memahami peristiwa apa sih yang melekat dari ayat tersebut. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya jelaskan terkait asbabun nuzul. Artinya asbabun nuzul, ayat betul kita bisa baca ayatnya. Bisa jadi kita bisa memahami ayatnya. Akan tetapi ketika kita menafsirkan ayat tersebut, menyimpulkan hukum yang ada dalam ayat tersebut, tidak bisa serta-merta secara kasat mata, namun harus dibantu dengan apa? Dengan historis, dengan sebab musabab yang menyebabkan ayat tersebut turun kepada Nabi Muhammad dan diterima oleh kita semua. Oleh karenanya, untuk memahami asbabun nuzul ada dua yang melekat. Satu, peristiwa yang melekat dalam pada ayat. Yang kedua, pertanyaan. Maka ketika Bapak Ibu membaca ayat dalam Quran, yas'alunaka misalnya, itulah terjadinya dialog. Ya. Jadi pertanyaan yang dimunculkan kepada Nabi, yang diarahkan kepada Nabi, ditanyakan kepada Nabi, gitu. Sehingga apa? Nabi diminta untuk menjawab. Nah, ketika Nabi mau menjawab, siapa yang menjawab? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Allah menjawab dengan apa? Dengan jawaban dalam ayat tersebut. Maka disebut tadi dalam contoh misalnya wa yas'alunaka 'anir ruh, ya kan? Ini kan bertanya tentang apa? Ruh. Allah menjawab, kul. Ini kan kul, katakan dia ya Muhammad, ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, inilah sekelumit tentang pemahaman kita terhadap asbabun nuzul.
Kalau dalam hadis ada namanya asbabul wurud. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan ada yang mau ditanyakan. Pak Ustadz, Ya, satu hal kalau kita silakan Bapak. Ya, Ibu Ida ya. iya, Ya Ibu. Ustadz, tadi tentang yang sanksi 4 orang itu apa Ustadz? Jelas lagi. Oh, oke. Dalam kasus perzinahan, artinya dalam konteks menuduh zina ya, artinya misalnya pelaporan atas perzinahan misalnya, itu dalam syariah memang ada harus 4 saksi. Ya, 4 saksi berkaitan dengan apa? Dengan ayat yang tadi dicuplikan. Nah ini, yarmuna azwajahum, menuduh. Roma yarmu itu melempar sebetulnya artinya. Roma yarmi itu adalah melempar. Maka di situ yarmu berarti menuduh. Azwajahum, ya pasangannya. Menuduh pasangannya berzina, maka di sini dikatakan apa? Ya. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin. Maka harus ada persaksian 4 persaksian. Maka di sini 4 orang saksi. Nah ini. Siapapun yang melaporkan, siapapun yang menuduh seseorang berzina, Suaranya putus-putus, Ustaz. wajib. Pak Ustadz. Maka 4 orang saksi siapa? Laki-laki 4. Bagaimana kalau misalnya, gimana Bu? Putus-putus Bapak Ibu? Bang Ustadz putus-putus. Masih putus apa? Terkait persaksian ketika apa? Kalau menyitir ayat ini berhubungan dengan apa? Tuduhan terhadap perzinahan. Maka wajib menghadirkan 4 saksi. Ya, 4 saksi laki-laki. Pertanyaan bagaimana kalau 3 laki-laki, 1 perempuan? Maka perempuan ini wajib menambahkan 1. Jadi perempuan harus 2 dia. Gitu. Oke. Jadi inilah yang bisa disimpulkan dari ayat yang menjadi histori peristiwa tentang apa? Sahabat Nabi ya, Hilal ya, menjelaskan peristiwa apa? Perzinahan istrinya. Maka Nabi mengatakan hadirkan 4 orang saksi. Nah, ketika menghadirkan 4 orang saksi, ya kan? Maka turunlah ayat ini. Jadi ayat An-Nur ayat 6 sampai 9 ini berkaitan tentang peristiwa sahabat Nabi yang melaporkan tentang apa? Tentang perzinahan ya, Hilal yang datang kepada Nabi tentang perzinahan istrinya yang berzina dengan orang lain, dan Nabi meminta 4 saksi. Ya, 4 saksi. Maka ayat inilah yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Jadi saksi itu bersifat umum Bu ya, artinya persaksian. Maka dalam hukum fikih ya saksi itu harus 4 dalam kasus perzinahan. Kalau saksinya perempuan semua harus Ya. 8 orang. Berarti ya artinya 2, dihitung 2 kali. Berarti 8 dia. Karena 1 perempuan, 1 laki itu berbanding 2 perempuan. Gitu. Itu persaksiannya. Oh gitu. Artinya Ya apa? makasih Pak Ustadz. Nah ini Bapak Ibu sekalian bukan membedakan ya, bukan membedakan atau membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ada dalam hadis kadang orang berpikir kok ada sih pembedaan laki-laki dan perempuan. Kalau Nabi
membedakan laki-laki dan perempuan, maka kita kembali kepada peristiwa Islam, Arab qoblal Islam. Historis. Ketika posisi wanita sebelum Islam itu kan sangat hilang keberadaannya. Wujudnya ada. Bahkan wujudnya pun ingin dihilangkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat peristiwa bagaimana Umar bin Khattab menguburkan anak perempuannya sebelum dia masuk Islam. Nah, peristiwa Arab sebelum Islam itu posisi wanita sangat rendah sekali. Tidak ada kedudukannya. Maka datangnya Islam dengan Nabi Muhammad diangkat. Diangkatlah derajat wanita. Bahkan ketika mengangkat derajat wanita, dalam salah satu hadis dijelaskan oleh Nabi, barang siapa yang memiliki, ya berarti orang tua nih, orang tua yang memiliki 2 anak putri nih, maka disiapkan surga bagi dia. Saking apa? Mengangkat derajat, Nabi mengangkat derajat wanita setelah datangnya Islam. Lalu dalam hak misalnya pendidikan, Nabi dalam satu waktu dicegat oleh para sahabiat. Sahabiat itu adalah para sahabat wanita. Mohon maaf, di tempat kami hujan gelap petir besar, Pak. Ya, di saya sama Ibu, Bapak Ibu. Jadi makanya suaranya terputus-putus ya. Kebetulan di rumah juga sama. Gitu. Nah, saya teruskan. Ketika hak pembelajaran sama, wanita dan perempuan sama. Kenapa saya katakan sama? Nabi pernah bukan dijegat, artinya diminta oleh para sahabat wanita, ya Nabi, berikanlah kami pembelajaran seperti para sahabat menerima pelajaran darimu. Apa kata Nabi? Siapkan